액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada presentasi hari ini kami akan mempresentasikan product simulation PDK kami dengan tema pembentukan bahan bekas menjadi barang yang bermutu untuk diproduksi. Oh ya, jadi perkenalkan nama saya Nathanael Alexander dari kelompok 2. Nah, pertama saya akan membahas tentang pengertian dari prakarya ini sendiri. Prakarya ini merupakan kepanjangan dari pra serta karya. Nah, prakarya ini merupakan sebuah ilmu yang diterapkan untuk menggunakan barang-barang yang bisa dibilang kurang banyak penggunaannya, sehingga bisa menjadi sebuah karya yang dapat berguna untuk kita. Nah, pada masa-masa sekarang sudah terjadi banyak pencemaran, baik itu sampah yang terjadi di udara hingga lautan. Nah, dengan adanya pencemaran ini, maka kehidupan yang lain bisa terganggu dengan adanya ini. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menerapkan proses pengolahan ulang atau penggunaan ulang suatu barang agar kita bisa mengurai penggunaan barang yang berlebihan ini. Nah, masalah sampah yang berlebihan ini juga bisa didapat dari adanya penggunaan berlebihan dari rumah tangga maupun industri. Dan lebih tepatnya paling banyak terdapat di industri yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan yang lain. Nah, saya juga akan membahas dari manfaat dari membuat hiasan meja ini. Dengan membuat hiasan meja ini, maka meja akan terlihat lebih ramai dan lebih indah dari sebelumnya. Lalu juga dengan membuat hiasan meja ini, kreativitas kita juga bisa meluas, sehingga ini dapat digunakan untuk kedepannya apabila kita ingin membuat karya yang lainnya. Kiranya hanya itu dari saya. Terima kasih. Apa pengertian dari prakarya? Nah, prakarya sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan kekreativitasan dan juga keterampilan seseorang dalam membuat suatu produk dari berbagai bahan. Bahan tersebut dapat berupa bahan alami maupun bahan buatan. Nah, tapi menurut sumber, prakarya itu merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan mendesain atau juga membuat suatu produk atau karya. Selanjutnya itu tujuan dari prakarya. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan keterampilan motorik. Nah, dalam prakarya kita memerlukan keterampilan tangan dan juga koordinasi antara mata dan juga tangan dalam membuat suatu karya. Yang kedua yaitu peningkatan kreativitas. Dalam prakarya, saat kita membuat suatu produk atau suatu karya, kita diharuskan untuk berinovasi dan berkreativitas dalam membuat barang agar barang tersebut menjadi suatu barang yang unik dan juga baru dari barang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Nah, dalam membuat suatu produk atau karya, kita seringkali menghadapi beberapa masalah seperti alat atau bahan kita yang kurang ataupun yang rusak. Nah, dalam prakarya kita diajarkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan beberapa solusi. Yang terakhir yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam prakarya kita bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang sering kita pelajari dalam kehidupan nyata. Sebenarnya itu ada beberapa metode dari pembelajaran prakarya. Yang pertama yaitu metode demonstrasi. Nah, dalam metode demonstrasi ini kita itu memperlihatkan cara membuat satu produk atau karya kepada orang yang ingin mempelajari cara membuat karya tersebut. Yang kedua yaitu metode proyek. Nah, metode proyek ini kita berikan seperti kepada siswa, kita memberikan suatu proyek agar mereka bisa menaruh kreativitas dan juga keterampilan mereka dalam proyek tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini digunakan untuk agar siswa dapat saling berbagi ide, kreativitasan dan juga inovasi mereka bersama. Sekian dari presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Karina Gizi, saya di kelas 7. Nantinya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya prakarya. Yang pertama ada kerajinan tangan yang meliputi produk-produk ataupun seni yang dibuat menggunakan tangan seniman itu sendiri. Contohnya seperti ukiran, anyaman ataupun keramik. Yang kedua ada
pada pembuatan produk yang memiliki fungsi tertentu yang tentunya punya manfaat bagi konsumer yang menggunakannya, dan juga menggunakan prinsip desain yang baik. Yang ketiga ada seni rupa, yang merupakan segala karya-karya seni yang berhubungan dengan lukisan, seni gambar, ataupun patung. Dan yang terakhir ada teknik perakitan, yang merupakan proses pembuatan menggunakan barang atau bahan yang telah disediakan menggunakan teknik-teknik tertentu. Nah, selanjutnya ada beberapa peran-peran prakarya dalam membentuk karakter siswa-siswi. Yang pertama ada kemandirian dan kedisiplinan. Dengan kegiatan prakarya, siswa diajarkan untuk mandiri dalam mengerjakan segala proyek karya yang diminta. Terus siswa-siswa juga diuji ketelitian, kedisiplinan, serta ketepatan waktu dalam mengumpulkan suatu karya tugas yang diminta. Dan adanya rasa kerjasama antara satu sama lain. Jadi di beberapa proyek prakarya ini kita diminta untuk bergabung dalam satu kelompok untuk menyelesaikan karya-karya yang diberikan. Dengan begitu kita dapat melatih kerjasama kita serta kolaborasi untuk bertukar pikiran antara satu sama lain. Selanjutnya ada beberapa tantangan dalam prakarya. Yang pertama itu ada keterbatasan fasilitas. Dalam beberapa sekolah atau lingkungan banyak sekali fasilitas-fasilitas ataupun alat-alat yang tidak memadai untuk mendukung pembuatan karya-karya siswa-siswi. Yang kedua, ada kekurangan waktu. Dalam beberapa proyek prakarya kita membutuhkan waktu yang lebih daripada waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu kita susah untuk mengimbangi antara pembuatan produk dan juga kegiatan-kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya manusia, di mana proses pengerjaan pembuatan karya-karya ini membutuhkan panduan atau guru dengan keterampilan teknis yang tinggi dan juga kreativitas yang bagus. Nah, kita berada di era globalisasi seperti sekarang, sudah seharusnya kita memanfaatkan berbagai teknologi-teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas efisiensi pembuatan karya dengan menggunakan perangkat-perangkat desain seperti AutoCAD, CorelDRAW ataupun software 3D. Selain itu ada juga yang berbasis komputer seperti CNC atau komputer numerical control yang dapat mempermudah pembuatan karya dan yang presisi dan rumit. Yang terakhir ada relevansi prakarya dalam abad ke-21 dengan konsep 4C, critical thinking, communication, dan collaboration dapat mempermudah siswa-siswi untuk lebih mengenal tentang prakarya. Terus siswa-siswi juga lebih menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan juga bekerja sama dalam kelompok dan berkreasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang membuat hiasan meja dari bahan bekas seperti pipa PVC dan tali goni. Jadi bahan dan alat yang kita perlukan adalah satu buah pipa PVC, kawat besi, lalu tali goni, kertas karton yang sudah dipotong sesuai dengan kertas karton yang sudah dipotong sebesar dengan pipa PVC, lalu lem tembak, gantungan kunci, lalu tempurung kelapa yang sudah dibentuk sesuai keinginan kita, lalu amplas atau kertas untuk menghaluskan benda. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mengelem dulu bagian dalam dari pipa PVC, lalu kita taruh ujung dari tali goni, lalu kita ikatkan dia melingkari pipa PVC tersebut dari atas dari dalam keluar terus sampai bertemu dengan ujungnya lagi. Lalu setelah sampai ujung kita lem lagi dia agar talinya tidak
bergerak kemana-mana. Lalu setelah itu kita lem juga besi kawatnya di salah satu ujungnya. Lalu setelah kita lem, kita berikan tali goni, kita berikan ujung tali goni pada salah satu ujung pipa kawat kita berikan tali goni pada ujung besi kawat tersebut. Lalu kita ikatkan sampai dengan ujung kawat yang lainnya. Lalu setelah itu kita bisa mengamplas tempurung kelapa yang sudah kita buat sesuai dengan keinginan kita tadi. Lalu setelah itu kita bisa memberikan juga tali goni pada karton yang sudah kita sesuaikan dengan besar pipa PVC tersebut. Lalu setelah itu kita lekatkan karton tadi dengan pipa PVC. Lalu setelah itu kita taruh besi di atasnya. Besi yang sudah kita taruh tali goni di atasnya tersebut. Lalu setelah itu kita ikatkan, kita lem bagian bawah, kita lem salah satu bagian dari besi tersebut ke karton tersebut. Lalu kalau ia masih bergoyang, kita bisa ikatkan tali goni agar tidak bergoyang lagi. Lalu setelah itu kita ikatkan gantungan kunci di bagian atas dari besi tersebut. Lalu setelah itu kita gantungkan tempurung kelapa tadi ke bagian yang lain dari gantungan kunci tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya saya Luis Deli dari 10C dan saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang ada dari makalah kami. Jadi, sampah dan limbah yang meningkat akibat aktivitas manusia, terkhususnya dari sektor industri dan rumah tangga, membutuhkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, pendekatan yang paling relevan saat ini adalah penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan barang bekas menjadi produk yang bermutu dan bernilai. Konsep ini tidak hanya dapat mengurangi volume dari limbah, tetapi juga menciptakan suatu produk yang estetis, ramah lingkungan, dan fungsional. Nah, dalam proses pembuatan produk ini, seperti yang dijelaskan Mei, diperlukan beberapa bahan, di antara lain pipa PVC, kain goni, tali goni, kawat, kardus, dan tembak. Nah, dalam proses ini diperlukan kreativitas dan inovasi yang tinggi. Oleh karena itu, siswa-siswi didorong untuk berpikir lebih kritis agar dapat melakukan kegiatan ini dengan lancar. Nah, jadi dari kegiatan yang telah dijelaskan oleh Mei, kita dapat menarik berbagai manfaat, di antara lain kebersihan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga manfaat yang didapatkan oleh para siswa yang melakukan kegiatan ini. Yang pertama ada pengembangan keterampilan dan kreativitas. Dalam kegiatan ini diperlukan inovasi dan kreativitas lebih dalam prosesnya yang mendorong para siswa-siswi untuk berpikir lebih kritis dan inovatif. Yang kedua, penerapan ilmu pengetahuan. Nah, dalam kegiatan ini diperlukan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menjalankannya, seperti menggunakan referensi di internet dan menggunakan alat-alat modern seperti lem tembak. Kemudian, pengembangan karakter. Kegiatan ini juga mengasah karakter dari suatu siswa, di antara lain kedisiplinan, kemandirian, serta kemampuan untuk bekerja sama. Langkah-langkah sistematis yang dijelaskan oleh Mei telah membuat suatu produk yang bermutu dan bernilai tinggi. Nah, jadi secara keseluruhan kegiatan ini tidak hanya dapat mengurangi volume limbah, menciptakan produk yang bermutu, tetapi juga mendukung kompetensi
pendidikan di abad ke-21 ini yang mendorong siswa-siswinya untuk berpikir kritis, menggunakan komunikasi serta kerjasama seperti yang kita lakukan di pelajaran P5. Sekian dari saya, kita akan lanjut ke bagian saran. Perkenalkan, nama saya Travis Sandro dan saya akan membahas saran dari verbal examination kali ini. Saran yang pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran. Dorong integrasi konsep ekonomi sirkular dalam kurikulum pendidikan, khususnya pada mata pelajaran yang terkait dengan teknologi dan lingkungan. Ini akan membantu siswa memahami pentingnya pengurangan limbah dan pelestarian lingkungan dengan kegiatan yang lebih kreatif. Yang kedua, peningkatan akses ke sumber daya dan teknologi. Sediakan akses ke alat dan teknologi modern seperti peralatan lunak, desain dan alat manufaktur berbasis komputer untuk mendukung proses pembuatan produk dari bahan bekas. Hal ini juga dapat memperluas cakupan ide kreatif dan kualitas produk. Ketiga, promosi dan dukungan pasar. Bantu memperkenalkan dan memasarkan produk dari bahan bekas melalui pameran, toko online, dan kampanye media sosial. Dukungan ini dapat meningkatkan nilai ekonomi produk sekaligus menginspirasi lebih banyak individu untuk terlibat dalam kegiatan positif serupa. Yang keempat, kolaborasi dengan sektor industri. Jalin kerjasama dengan perusahaan industri untuk mengelola limbah produksi mereka menjadi bahan dasar prakarya. Hal ini akan memperkuat implementasi ekonomi sirkular di sektor industri dan masyarakat. Yang kelima, penghargaan bagi karya inovatif. Adakan kompetisi atau penghargaan untuk produk-produk prakarya berbasis bahan bekas. Hal ini dapat memotivasi individu dan komunitas untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya yang berkualitas. Yang terakhir, peningkatan penelitian dan pengembangan. Dukung penelitian tentang pemanfaatan limbah dan pengembangan teknik baru untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan riset yang memadai, efisiensi dan potensi bahan bekas dapat dimaksimalkan. Saran-saran ini diharapkan dapat memperluas dampak positif kegiatan prakarya dalam mendukung keberlanjutan kesehatan lingkungan dan meningkatkan kompetensi masyarakat di berbagai aspek. Itu saja sarannya. Terima kasih.